Gara-gara peristiwa ini nih teman-teman. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya berkisah. Masih bersama saya Silviana, kita akan lanjutkan kisah tentang perjalanan hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kekasih Allah yang memiliki akhlak yang mulia. Salah satu akhlak mulia Nabi Muhammad adalah sifat jujur, dan atas kejujuran yang dimilikinya, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan gelar Al-Amin yang dapat dipercaya, yang diberikan secara langsung oleh masyarakat Mekah pada saat itu. Kira-kira peristiwa apakah yang melatar belakangi sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan gelar tersebut? Di video kali ini saya akan membahas bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan gelar Al-Amin. Teman-teman, biasanya dalam berkisah saya menggunakan buku-buku berikut. Akan tetapi video kali ini saya mengambil referensi dari ceramahnya Ustadz Khalid Basalamah dalam serial Sirah Nabawiyah. Nah, seperti apa kisah lengkapnya? Mari kita simak ceritanya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini teman-teman memulai profesinya dari usia 8 tahun hingga 21 tahun sebagai penggembala kambing. Seperti yang saya kisahkan dalam video saya sebelumnya. Dan setelah usia Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam 21 tahun, beliau meninggalkan profesi sebagai penggembala kambing. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mulai membangun bisnisnya. Di antara yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ialah berdagang. Ia membeli produk-produk Mekah di pasar Ukaz dan menjualnya kembali. Pasar Ukaz ini teman-teman adalah pasar khasnya orang Mekah. Dan pada hari pertama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdagang, ada seorang dari luar Mekah bertransaksi dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang ini membeli semua dagangan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat bertransaksi dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, orang ini berkata, "Saya bayar cash ya Muhammad, saya titipi barangnya, dan setelah tawaf nanti saya akan ambil kembali." Ternyata teman-teman, orang ini setelah tawaf lupa bahwa ia telah bertransaksi sesuatu, maka ia pun pulang ke kampungnya. 3 hari setelah orang ini sampai di kampungnya, dia sudah 3 hari di rumahnya, barulah ia teringat bahwa ia sudah bertransaksi dengan orang di pasar Mekah yang bernama Muhammad. Dan teman-teman perlu tahu bahwa jarak rumah orang ini ke Mekah itu menempuh perjalanan sekitar 3 hari. Nah teman-teman, jadi 3 hari perjalanan pulang ke kampungnya setelah ia bertransaksi, kemudian ditambah lagi 3 hari dia sudah di rumah, barulah ia kemudian pergi lagi ke Mekah, tambah 3 hari lagi. Ada 9 hari baru dia sampai di Mekah. Nah, sesampainya di Mekah, buru-burulah dia pergi ke pasar Ukaz mencari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kagetlah beliau ketika mendapati Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam masih sama seperti yang kemarin pertama dia bertransaksi. Gak kemana-mana Nabi itu, diam di tempat, tidak bergerak sama sekali. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam terus di situ menjaga barang orang tadi. Padahal teman-teman, saat itu belum ada penobatan Nabi, belum ada hukum syariat, belum ada hukum Islam. Tapi begitu mulianya Nabi menjaga amanah. Lalu orang ini pun bertanya kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, "Hai Muhammad, apakah engkau menunggu dari pertama saya bertransaksi barang ini?" Jawab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ya, Anda mengatakan kepada saya untuk menjaga dan menunggu barang ini." Gara-gara peristiwa ini nih teman-teman, keluar julukan Muhammad Al-Amin. Muhammad orang yang paling terpercaya. Ternyata subhanallah, tersebarlah ke seluruh Mekah, bahkan ke daerah Jazirah Arab. Di Mekah itu ada orang yang bisa dipercaya, namanya Muhammad. Nah, kisah itulah tadi yang melatar belakangi bagaimana gelar Al-Amin
diperoleh oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah benar-benar menyiapkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu jauh sebelum ia dinobatkan sebagai nabi. Demikian tadi video singkat ini teman-teman, dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Menurut teman-teman, hikmah apa yang dapat kita petik dari kisah ini? Silahkan jawab di kolom komentar, dan sampai jumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.